Di nama Tuhan Yesus kita akan sama-sama lanjutkan. Tadi kita sudah berbicara tentang bait Allah ya. Apa itu bait Allah? Ya, dan dengan penjelasan yang cukup singkat ya. Semoga ada satu pemahaman yang kita sama-sama dapatkan ya, bahwa memang dahulu fokus daripada bait Allah itu adalah kepada fisik bangunan untuk tempat menyembah Tuhan. Tetapi sekarang dengan berjalannya waktu ketika Tuhan Yesus datang dan membukakan satu pemahaman yang baru, bahwa bait Allah bukan lagi hanya bicara tentang satu tempat, tetapi kita yang adalah bait Allah, kita yang adalah tubuhnya adalah bait Allah itu ya. Nah, sesi yang kedua ini akan berbicara ya, kenapa bait Allah itu harus dibangun ya, kenapa bait Allah itu harus dibangun. Karena ketika kita bicara ya, kenapa bait Allah itu harus dibangun ya, akan berhubungan dengan satu yang namanya ciptaan baru ya. Sesi kita yang kedua adalah menjadi ciptaan baru ya. Oke. Menjadi ciptaan baru. Kenapa bait Allah itu harus dibangun? Ya, tadi satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Bait Allah berbicara tempat, ya. Tadi adalah tempat ya. Tempat Allah berada karena di situ ada tabut Allah, ya, ada tabut perjanjian, dan juga tempat penyembahan itu dilakukan, yaitu tempat untuk melayani Tuhan. Tapi itu bicara yang dahulu, tempat. Tapi ini sangat penting, dirasa sangat penting. Kenapa? Pada masa yang lalu ya, ada satu kerinduan tadi saya sampaikan. Daud ingin membangun rumah bagi Allah. Tetapi Daud bukanlah orang yang akan membangunnya. Tapi walaupun Daud bukanlah orang yang akan membangunnya, bukan berarti Daud lepas tangan ya. Kita boleh lihat sama-sama ya, di dalam Tuhan Yesus kita membaca firman Tuhan. Kita lihat 1 Tawarik pasal 22. Mari kita sama buka terlebih dahulu. 1 Tawarik pasal 22. 1 Tawarik pasal 22 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan. 1 Tawarik pasal 22 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ayat yang kedua. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Ayat yang ketiga, selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Ayat yang keempat, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Ayat yang kelima. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Memang bukan Daud yang akan membangun, tapi Daud begitu memperhatikan bagaimana membangun rumah bagi Allah. Dia menjalankan persiapan untuk persediaan pembangunan rumah Allah. Karena ia ingin rumah yang didirikan bagi Tuhan harus luar biasa. Ya. Tapi kembali lagi yang dahulu ya. Bukan hanya menyediakan, Daud juga mengumpulkan begitu banyak uang. Ya. Berapa banyak sih kita lihat? 1 Tawarik 22 ayat 14 sampai 16. Ya. Untuk memperlengkapi bait Allah. Ya. 1 Tawarik pasal 22 ayat 14 sampai 16. 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan,
Aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Ayat 15. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yaitu pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. 16. Emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Kalau melihat kalimat-kalimat yang kita baca dari firman Tuhan ini, Daud benar-benar menganggap sangat penting pembangunan bait Allah itu, sehingga mempersiapkannya sangat luar biasa. Saya juga percaya ya, saat ini kan memang ya tadi kan sudah dikatakan, membangun bait Allah adalah kita. Tetapi kita juga butuh satu tempat ya untuk bersekutu bersama. Saat ini kondisi memang masih mengharuskan demikian ya. Artinya kita memang butuh satu tempat bersama-sama untuk beribadah. Tentu tempat beribadah yang baik pun itu juga menjadi perhatian kita. Ya. Kenapa? Supaya tempat yang baik itu menjadi support kita untuk beribadah dengan baik. Bukan karena tempatnya baik lalu ibadahnya menjadi baik, hanya support, mendukung. Ya, karena dengan tempat yang baik maka kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan. Saya ingat kesaksian Pendeta Hana. Kenapa sih gereja Tangerang harus dibangun? Kan udah cukup ya. Apalagi kayaknya belum lama gereja Tangerang juga baru renovasi ya. Belum ada 10 tahun sepertinya ya. Aulanya dipercantik. Kenapa harus dibangun lagi? Ya. Kita yang mungkin jemaat ya yang datangnya sekali-kali, seminggu sekali, seminggu 2 kali, mungkin nggak tahu gitu ya. Tapi saya pernah nginep di gereja Tangerang gitu ya. Dengan berat badan saya 3 digit ya. Saya 3 digit ya. Gereja Tangerang itu aulanya di lantai 2, lantai 3 itu tempat menginap gitu ya. Kalau naik ke sana itu penuh dengan kewaspadaan. Penuh dengan doa, penuh dengan pengharapan. Apa? Jangan rubuh. Karena kalau jalan itu diinjak tuh ngerekek ya. Itu saya cuma nginep sehari 2 hari. Bayangkan Pendeta Hana yang tinggal di sana. Ya. Itu kalau ada gempa saya nggak tahu itu bisa rubuh kali. Karena itu udah kerekek. Ya. Dibangun bukan karena gengsi dan lain-lain, tapi supaya kalau kita beribadah sudah tidak perlu khawatir ya. Ya. Kemarin saya dengar juga ada satu cabang gereja. Gerejanya udah miring. Gereja miring bangunannya. Saya bilang ini kenapa ya? Ingin ini ya Dufan gitu ya. Dufan kan ada rumah miring ya. Ini gereja miring. Bukan demikian, pasti ada masalah sehingga gerejanya jadi miring. Kan itu kalau ibadah jadi deg-degan kan ya. Kapan tuh gereja bisa rubuh kan? Tentu kan harapan kita adalah ketika beribadah tempatnya baik, sehingga kita tidak perlu lagi mencemaskan masalah itu. Kita benar-benar bisa berfokus. Ya, jangan sampai ibadah itu ya fokusnya bukan kepada firman Tuhannya ya. Sambil berjaga-jaga terus gitu ya. Yang mana yang rubuh kali ini? Ya kan nggak lucu ya. Kita ibadah buat apa? Kalau buat mengkhawatirkan itu, waduh ini kan satu hal yang harusnya bisa ditanggulangi ya, bisa ditangani. Ya, oleh karena itu kalau Daud begitu sangat baik ya memperhatikan pembangunan ini, ya ini juga jadi semangat yang baik sebenarnya. Ya apalagi memang Sunter akan mengadakan satu pembangunan, ya tentu pembangunan yang baik juga diharapkan. Siapa yang akan terlibat? Kalau kita baca tadi, semua dilibatkan, ya dengan bagiannya masing-masing, dengan kekuatannya masing-masing. Tetapi ini adalah satu pembangunan bersama, tidak bisa hanya si A, B, dan C saja. Karena gereja Yesus Jati Sunter, jemaat gereja Yesus Jati Sunter, bukan si A, si B, si C. Tapi semua yang ada di sini. Ya, itu semangat yang kita boleh dapat dari Daud. Ya. Tetapi saat ini juga sangat penting bagi kita sebagai bait Allah untuk membangun, untuk dibangun. Ya. Kalau tadi Daud, wah persiapannya begitu luar biasa, membangun bait Allah sehingga menjadi luar biasa. Kita sebagai bait Allah
juga harus dibangun luar biasa, diperkuat. Ya, bukan bangunannya, tapi iman kita. Diperbesar, bukan luasnya, bukan lebarnya, tetapi keterlibatan kita dalam pelayanan. Apakah sudah semua mengambil bagian? Diperlebar, bukan bangunannya, tetapi jangkauan kasihnya. Aplikasi kasihnya apakah sudah menyentuh semua orang. Baru 2 minggu lalu, Gereja Yesus Yati dan Mogot mengadakan donor darah. Ya, donor darah. Ada apa sih di donor darah? Di donor darah itu selain ada donor darahnya pasti, ada biasanya pemeriksaan darah. Ya, untuk ngecek asam urat, kolesterol sama gula. Ya, asam urat, kolesterol, gula. Ya. Kalau kemarin ada cek kepadatan tulang. Ya. Biasanya jemaat itu datang ya, selain donor darah, ya favorit keduanya adalah cek darah. Ya, karena habis cek darah biasanya kita bagi-bagi rapot. Kan itu rapot ya. Wah, dapat nih. Ya. Pendeta, gimana asam urat? Gimana kolesterol? Gimana gula darahnya? Saya bilang bagus, semua normal. Banyak yang nggak percaya. Ya. Pendetanya sehat bukan didoain nih. Ya, bukan, aduh senang pendeta saya sehat jadi bisa pelayanan gitu ya. Ini, bohong pendeta, badan gede masa kolesterolnya bagus. Aduh saya bilang. Harusnya senang dong ya, benar gak Ci? Harusnya senang ya. Kalau saya sehat kan, bisa pelayanan gitu ya, gak sakit-sakit. Ya, mungkin karena udah deket ya. Gitu. Saya juga, gimana Ci, kamu Ci, gimana kok? Gitu. Wah ini ada yang kurang-kurang dikit, wah kayaknya kita perlu ini nih olahraga bareng ya. Kayaknya kita perlu healing bareng-bareng ya, bercanda lah ya. Ya. Terus ada apa lagi di donor darah? Selain hal-hal itu biasanya kita sediakan snack dan makan ya. Kenapa? Karena kan karena ada cek darah ya, kadang-kadang ada yang puasa tuh ya. Pengen tahu gula darah waktu puasa gimana gitu ya. Tetapi setelah itu dia ikut donor. Ya, kalau masih puasa donor saya nggak tahu ya, leng-lengan pernah satu hari ada bukan jemaat kita. Ya, kayaknya dia cek darah juga pengen bagus, jadi dia puasa dulu. Habis itu nggak lama, giliran dia donor gitu ya. Begitu donor, habis donor nggak bisa bangun. Bukan pingsan ya, begitu bangun pusing. Akhirnya udah tiduran dulu deh ya, terus kasih makanan apa biar segeran dikit gitu ya. Ya, makanya kita sedia ada snack, ada makanan gitu ya. Tapi bukan hanya itu ya. Kita biasanya kasih tugas ya per PBK ya, ada PBK gitu ya. Kemarin yang tugas itu PBK dan Mogot plus ada Tanjung Duren karena kita gabungan dengan Tanjung Duren. Tugasnya apa? Selain jadi petugas manggilin nomor sekian untuk periksa darah gitu ya. Terus Bapak ini untuk donor darah, tapi juga pemerhati. Artinya apa? Kalau ada orang luar datang, temani. Ya, mungkin dia nggak tahu WC-nya di mana, mungkin dia juga nggak ada teman. Datang, samperin dengan ramah, ajak tahu, bisa tunggu di sana. Ya, mau makan dulu atau bagaimana? Ya, kita ajak dengan ramah. Supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan kasih. Kalau nggak kesempatan kita kapan? Karena yang datang itu tetangga. Ya, tetangga komplek tuh. Ya. Kapan mereka datang ke gereja? Ibadah belum tentu. Tapi kalau donor darah, rata-rata datang tuh 3 bulan sekali. Ya kita sih, apakah kita di situ kita akan memberitakan Injil? Iya, ada gitu ya. Tetapi apa sih yang kita mau capai dulu? Yaitu mereka mengenal kasih Tuhan melalui kita. Ya, karena tidak semua yang datang itu adalah orang Kristen. Ya. Ada satu orang komentar, dia akhirnya jadi punya kontak saya, terus dia juga suka kontak-kontak kalau ada apa. Dia bilang, saya sering ikut di sini, kenapa? Karena rasanya enak katanya. Buburnya enak, bukan buburnya enak, tapi datang nggak kenal saya, tapi kok saya disambut. Dia bilang, duduknya di sini dulu yuk, duduk di sini sambil tunggu. Udah makan belum? Ini ada snack di sana, mungkin boleh kita coba. Wah,
enak banget gitu ya. Kayak pergi ke salah satu bank, begitu dibuka pintu, selamat datang gitu ya. Intinya apa sih? Intinya adalah bagaimana kita mau coba aplikasikan, kalau kita yang adalah tubuh Tuhan disambut sedemikian rupa ya oleh Tuhan untuk menjadi bagian daripada jemaat yang tadinya bukan tubuh Tuhan gitu ya. Kita akhirnya disambut, Tuhan membuka kesempatan itu begitu lebar untuk kita dengan kasih sayangnya yang begitu luar biasa. Kenapa kita nggak coba juga aplikasikan kepada orang lain yang juga mereka butuh hal yang sama, tetapi mereka datangnya dalam satu kesempatan yang berbeda. Bukan mencari Tuhan, mereka mau donor darah, tapi bukan berarti mereka tidak bisa mendapatkan kasih Tuhan melalui kita. Memperlebar kasih itu supaya dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bertumbuh ke arah Kristus dan ketika kita menjadi ciptaan baru itu, kita benar-benar menjadi bait Allah yang dibangun. Ya. Kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Mari kita baca. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan katakan, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada 3 hal yang kita boleh renungkan bersama-sama. Yang pertama, siapa yang ada di dalam Kristus. Yang kedua adalah ciptaan baru. Yang ketiga, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Ada di dalam Kristus. Bagaimana supaya bisa berada di dalam Kristus? Yang pertama, harus menjadi satu tubuh. Ya, menjadi satu tubuh Kristus. Roma pasal 12 ayat yang ke-5. Roma pasal 12 ayat yang ke-5. Roma pasal 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kristus adalah kepala. Bagaimana kita berada di dalam Kristus, ya harus jadi bagian tubuhnya. Ya. Kita adalah tubuh Kristus. Untuk menjadi kepala, untuk menjadi ada di dalam Kristus, harus menjadi tubuh Kristus. Apa tubuh Kristus? Adalah jemaat. Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Mari kita baca. Efesus pasal 1 ayat 22, 23, 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bagaimana untuk berada di dalam Kristus? Seperti dikatakan tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ya, bagaimana caranya? Harus menjadi satu tubuh. Ya, karena satu tubuh itu adalah satu tubuh Kristus, yaitu jemaat. Berada di dalam Kristus artinya harus menjadi jemaat. Baru kita bisa berada di dalam Kristus. Loh, kalau bukan jemaat bagaimana? Ya bukan di dalam tubuh, kan bukan tubuh Kristus. Gereja itu ada satu pengertiannya, gereja itu kalau saya tidak salah diambil dari kata Latin atau Jerman, antara itu dua ya. Igreja, ya makanya jadi gereja. Ya itu terjemahannya sama, adalah eklesia. Ya, eklesia. Saya kurang pasti yang Latin atau yang Jerman, saya lupa gitu ya. Sepertinya Latin ya.
gereja. Tapi dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Ya, eklesia, itu keluar, klesia itu dibawa, dipanggil, ya klesia. Jadi jemaat itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari apa? Dari dosa. Bagaimana caranya dipanggil keluar dari dosa? Adalah melalui darah Kristus. Yang kita terima saat ini melalui apa? Dibaptis. Ya. Untuk berada di dalam Kristus yang adalah kepala, kita harus jadi tubuhnya, menjadi jemaat Tuhan. Emang kenapa? Ya. Emang ada apa di dalam Kristus? Kan itu mungkin pertanyaan berikutnya. Di luar Kristus kayaknya jauh lebih enak. Ngapain di dalam? Ya. Jadi jemaat Gereja Yesus Jati. Ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, orang banyak lihatnya yang nggak bolehnya ya. Padahal yang bolehnya banyak, yang nggak bolehnya sedikit, ya nggak boleh melanggar perintah Tuhan, yang bolehnya banyak. Emang ada apa ketika berada di dalam Kristus? Yang pertama, Roma pasal 8 ayat pertama. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Emang ada apa di dalam Kristus Yesus? Roma 8 ayat 1 katakan, tidak ada penghukuman. Wah, berarti di dalam Kristus bisa berbuat jahat. Nggak bakal dihukum dong. Ya bukan begitu ya. Kalau berbuat jahat hukumannya sama hukum nanti ya. Nanti dihukum oleh yang berwenang ya. Tapi tidak ada penghukuman atas dosa-dosa kita karena di dalam Kristus ketika kita menerima Yesus dibaptis kita sudah dibersihkan dosa-dosa kita. Ya. Tidak ada penghukuman. Ya. Yang kedua, ada apa ketika kita berada di dalam Kristus? Galatia pasal 5 ayat 6. Galatia pasal 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sunat waktu itu dipaksakan menjadi satu bagian bagi mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi sebagian orang yang dianggap sebagai orang yang hanya mau mengacaukan jemaat. Ya, mereka yang coba memaksakan tradisi ya di atas kebenaran. Ya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus bukan bicara lagi masalah sunat tidak bersunat. Tetapi harusnya berbicara tentang iman yang bekerja oleh kasih. Iman itu bekerja ketika diaplikasikan menjadi kasih. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. NATO, no action talk only. Ya. Tapi kalau iman itu bekerja oleh kasih, iman itu ada perbuatannya. Saya tidak tahu, saudara-saudara pernah dengar ini nggak? Wah, Gereja Sejati kebenarannya luar biasa, nomor 1. Wah, kalau debat sama orang Gereja Sejati, wah tentang kebenaran Alkitabnya keluar, wah semua bisa. Tapi aplikasi kasihnya kurang. Pernah dengar itu? Amin? Jangan diamini. Waduh. Wah, kalau diamini benar kita begitu. Tapi saya rasa tidak demikian. Kenapa? Saya bukan membela diri ya. Karena tidak berhubungan dengan saya secara langsung. Ini kan teguran untuk kita semua. Tapi masalah aplikasi kasih itu sebenarnya begitu banyak terjadi dan dilakukan di Gereja Yesus Jati. Kenapa? Kenapa masih ada orang yang bilang nggak ada? Karena mungkin yang berbicara itu ada di luar. Artinya apa sih? Begini, bagaimana kita mau tahu? Bagaimana kita bisa tahu gereja mengaplikasikan kasih?
Terlibatlah di dalam pengaplikasian kasih itu melalui melayani Tuhan. Saya ambil satu contoh yang menurut saya ini sangat mengaplikasikan kasih itu, yaitu tim besuk. Tim besuk bukan orang nganggur ya. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu ke gereja. Biasanya kalau besuk setahu saya sih banyaknya Minggu. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu ke gereja full, Minggu harusnya istirahat. Capek dong, kita butuh healing. Tapi tim besuk pelayanan di hari Minggu. Apa mereka gak butuh healing ya? Apa mereka gak butuh? Terus kadang-kadang ketua tim besuknya beri sasaran target, kan kita gak bisa nego ya. Ada yang sakit nih, ada beberapa orang. Di mana rumahnya? 1 Pik, 2 Kelapa Gading, 3 ini jauh-jauh gitu ya. Saya gak mau deh yang Kelapa Gading kejauhan. Ya kalau udah ditugasin ya dijalanin. Ada 2 nih yang di rumah sakit, ya kasihan, besukin. Aduh, saya sih nggak mau yang ke rumah sakit lah. Tim besuk itu benar-benar taat. Ketika diberi tugas, jalankan. Kadang-kadang besuk ke rumah, ya orangnya nggak sakit, nggak mau ke gereja, tapi mau curhat. Ya, kemarin ada satu kesaksian. Besuk 2 orang. Berangkat jam 9, pulang jam 5 sore. Saya bilang ini besuk atau sarasehan nih. Saya bilang, iya pendeta. Wah kok lama banget. Besuk 1 orang, ternyata orangnya curhat. Gitu ya. Wah jadi sesi tanya jawab ya. Satu yang dibesuk 3 sesi, 3 jam pelajaran. Ya dipotong makan kan, ya ada makan siang ya, ada makan siang. Besok yang kedua sama juga pendeta. Ya, jam 2 sampai jam 5 katanya. Ya. Pulang-pulang ya capek sih tapi sukacita. Kenapa? Ada kesempatan. Kalau di gereja kita ketemu sebentar, orang gak bisa ngobrol. Kadang-kadang ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya, tetapi waktunya mungkin tidak memungkinkan. Ketika kita datang ke rumahnya dia begitu terbuka, dia mau cerita dengan santai. Karena dia merasa nyaman di rumahnya. Ya udah, kita sih ya waktu saya juga ada. Jadi saya sih oke saja. Saya dengarkan, kita benar-benar mencoba memahami, saling memahami. Saya bilang apa gak capek? Pasti capek. Ya. Tapi itulah aplikasi kasih. Ada satu lagi yang membuat saya tidak percaya bahwa orang tentang perkataan gereja seti kurang kasih. Di Danmogot, ya ada seorang jemaat lah, sudah jadi jemaat, dibaptis beberapa waktu. Dan saya harus katakan ini, karena orangnya sendiri sadar gitu ya, ini adalah orang yang sangat susah. Untuk kehidupan sehari-hari dia hanya jualan kangkung. Kangkungnya dia dapat dari, ada orang punya kebun, dia beli harga murah, terus dia jual di pasar. Sehari-hari hanya jualan kangkung. Dia selama saya di Danmogot sih ada terus ya, nggak pernah bolos, rajin ke gereja. Ya. Hidupnya sangat sederhana, rumahnya sangat sederhana. Ya. Dan untuk ke gereja kadang-kadang dia nggak bisa naik kendaraan umum, ya. Kadang-kadang dia harus jalan, dan rumahnya cukup jauh dari gereja. Sehingga kalau ke gereja, ya mohon maaf ya, namanya orang panas-panas ke gereja, keringetan, ya. Terus juga, ya dia nggak punya banyak pakaian, akhirnya ya tercium bau yang kurang enak. Tapi apa yang dilakukan gereja? Ada orang-orang yang menyumbangkan pakaian buat dia. Gereja izinkan datang ke gereja, boleh mandi, boleh cuci baju. Bener loh. Makanya dia datang pagi-pagi. Ya, dia barengan datang selalu dengan tim masak ya. Tim masak itu jam 8, kita mulai kebaktian pagi itu 10:30 ya.
Dia datang jam 8 udah datang, ya. Tim masak datang dia mandi. Ya, cuci baju. Ya, kenapa? Kondisinya memang begitu, ya gimana ya? Tapi kita terima loh. Ya, ini sudah 5 tahun mungkin ada. Tapi yang menyedihkan adalah dia sempat cerita. Saya dapat ceritanya dari seorang pengerja sih, pernah cerita. Dia bilang, dia pergi ke gereja mana dia ditolak, diusir. Karena dia gak ada kontribusinya buat gereja, buat apa? Orang susah, pelayanan gak bisa. Ya. Karena tidak terpelajar. Apa fungsinya dia? Sehingga banyak sekali diusir, dia bilang. Tapi kita gereja sejati kita terima. Kita fasilitasi dia supaya dia bisa nyaman beribadah. Walaupun cuma ngasih izin mandi. Ya. Jemaat begitu perhatian. Mereka punya baju, mereka kasih. Saya bilang, apakah itu bukan aplikasi kasih ya? Nggak harus dipublikasi, nggak harus masukin ke TV. Wah, ada sumbangan besar. Nggak harus begitu. Ya. Tetapi kasih yang terasa. Ya. Makanya terkadang yang berkata seperti itu mungkin belum terlibat ke dalam sehingga hanya melihat dari luar. Sehingga akhirnya katakan, begini doang. Tapi begitu masuk ke dalam, itu akan berbeda. Karena ada kesaksian juga dari salah seorang yang saya kenal. Ya, tadinya orang ini suka protes sama majelis. Pokoknya majelis itu salah mulu. Ya. Karena ya namanya anak muda ya. Kalau anak muda itu kan semangat ya. Wah kita punya program, pengen ini, pengen itu. Terus majelis gak kasih. Majelis mah. Dia protes mulu. Ya saya tahu orangnya. Protes mulu. Sampai suatu hari ketika umurnya cukup, dia terpilih jadi majelis. Begitu dia udah jadi majelis, apa yang terjadi? Dia bilang, ternyata gak semudah itu jadi majelis. Ketika di dalam baru dia sadar, kenapa gak semua usul itu bisa diterima? Ya, kenapa? Dia akhirnya tahu ketika dia ada di dalam. Tapi ketika di luar, ya itu ya. Gimana gereja mau maju? Pengurus majelis gak mengerti kebutuhan jemaat, gak mendukung. Wah, vokal sekali. Tapi begitu ada di dalam, dia tahu kenapa. Begitu juga dengan mengaplikasikan kasih. Kita harus masuk ke dalam, baru kita mengaplikasikannya. Karena ketika kita berada di dalam Kristus, harusnya kita begitu bahagia, makanya kita harus kejar itu. Harus kita kejar untuk berada di dalam Kristus. Kalau kita sudah dalam Kristus, harusnya kita bagaimana? Kita adalah ciptaan baru. Dan sebagai ciptaan yang baru, apa yang harus kita lakukan? 1, tinggalkan ciptaan lama itu. Ciptaan lama itu apa sih? Ya. Kalau kita bicara masalah diciptakan, yang benar-benar ciptaan lama adalah di Kejadian pasal 1 ayat 27. Mari kita lihat. Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang lama itu adalah ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Itu yang lama. Nenek moyang kita, itu ciptaan yang lama. Ya. Itu sudah berlalu di belakang. Ya. Jangan lagi ya memandang terus ke belakang. Ya, nanti jadi tiang garam. Ya. Ciptaan lama ya berkaitan juga ya kalau saat ini kita bicara masalah rohani, manusia yang lama. Manusia yang lama harus kita tinggalkan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22. Efesus pasal 4 ayat 22. Firman Tuhan katakan, Efesus pasal 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui
kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Apa artinya? Manusia lama itu harus ditinggalkan karena hanya akan menemui kebinasaan. Kita adalah ciptaan baru. Ya. Galatia pasal 6 ayat 12 sampai 16. Galatia pasal 6 ayat 12 sampai 16. Begini kata firman Tuhan. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. 13. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ya. Kembali lagi, bukan bicara masalah sunat atau bersunat atau tidak bersunat, ya fisik lagi, tetapi menjadi ciptaan baru. Dan berbahagialah yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Artinya kita adalah ciptaan baru, harusnya kita menjadi manusia yang baru. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Kita akan baca ayat 23 dan 24. Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Oleh karena itu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 24 boleh memberikan perbandingan, ya, tentang yang lama dan yang baru. Tapi yang lama itu sudah berlalu. Ya, harusnya yang baru ini nih, yang kita pegang sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru. Apa yang lama? Dikatakan yang lama itu, orang katakan kamu harus menyembah di atas gunung, menyembah di Yerusalem, menyembah yang tidak dikenal, dan menjadi penyembah yang tidak benar, dan menyembah secara fisik. Tetapi yang baru itu, bukan lagi menyembah di gunung, bukan lagi di Yerusalem, tapi menyembah yang kita kenal sebagai penyembah-penyembah benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi kembali bicara masalah fisik. Kalau begitu Pak Pendeta, gak usah ke gereja. Kan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa sih gereja? Apa sih jemaat itu? Jemaat itu adalah orang-orang, ya, yang dipanggil keluar. Orang-orang, ya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang ini? Kumpul bareng, ya, makan bersama. Apa sih yang harus dilakukan? Bersekutu, seperti jemaat mula-mula. Ada persekutuan, ada pertemuan kudus, ya, ada saling menguatkan, ada berdoa bersama-sama, ada memecah roti. Zaman COVID kemarin, karena dilarang untuk melakukan pertemuan besar, ya, akhirnya muncul alternatif-alternatif selain online. Apa? Meta Church. Wah, ya. Ya. Jadi ada metaverse, ya, metaverse. Metaverse itu kita bisa masuk ke dunia maya, lalu kita bisa melakukan banyak hal, ya. Kita bisa pakai gadget untuk merasakan, bahkan ada yang 4D, ya, 4D, bukan hanya 3D. 3D itu kan lihat doang, 4D itu ada merasakan. Bisa dipasang alat-alat jadi nanti kerasa. Kalau pegang air ada rasa dingin. Wah, canggih ya. Ya.
Ada yang namanya meta church, ya, meta church ya. Gereja di dunia di metaverse itu. Ya. Dan orang itu merasa terberkati. Kenapa? Ada yang beberapa yang bersaksi, saya itu udah lama nggak ke gereja loh. Lalu sekarang saya ke gereja gampang, tinggal buka laptop, ya langsung masuk. Wah, saya di situ bisa lihat khotbahnya, pendetanya. Kalau pakai ini alatnya juga ya. Wah, bisa benar-benar masuk ke dalam ya, seperti bisa lihat-lihat, oh ini gedung gerejanya, seperti itu. Wah, saya merasa terberkati. Saya orangnya gak bisa gaul sama orang, tapi karena bisa di meta ini, di dunia metaverse ini, akhirnya saya bisa ke gereja lagi. Gitu ya. Bagus gak? Bagus, kumpul dari seluruh dunia loh, bisa masuk di situ. Bisa punya avatarnya masing-masing. Wah. Ya. Tapi itu kan karena keterbatasan yang memang tidak diperbolehkan kita. Tapi ketika kita sudah boleh lagi, jangan membatasi diri dengan alasan-alasan itu. Gak usah lah. Itu aja metaverse bisa. Bahkan ya, lebih kerennya ya, di metaverse itu, di meta church itu, bisa dibaptis lah. Wah. Saya akhirnya terima Yesus, saya sudah dibaptis. Wah. Melalui apa? Tinggal buka, pakai alat-alat, saya dibaptis sama pendetanya. Boleh gak? Mau gak kita? Lebih praktis loh. Gak usah pergi ke Ancol. Ancol airnya kotor. GYS Sunter. Metaverse. Wah, di Metaverse ada GYS Sunter. Ya, katekisasi, bisa tuh pakai itu. Ya, rapat bisa pakai itu. Ibadah bisa pakai itu. Baptis pakai itu. Boleh? Masuk surga? Masuk surga metaverse. Yeah. Iya dong, dibaptisnya di metaverse kan, masuk surganya di metaverse ya. Harus linear. Yeah. Yeah. Karena tidak ada pertemuan kudus. Yeah. Ada persekutuan, ada memecah roti kalau Alkitab katakan. Itu kan memang satu hal yang harus dijalankan. Tapi hari ini kita bicara, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru, jadilah manusia baru, ya, dengan terus melangkah ke depan, membangun bait Allah itu, yaitu tubuh kita. Amin.